Nasi ayam penyet Bumaya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM kuliner yang bergerak di bidang makanan siap saji tradisional Indonesia, berlokasikan di kawasan Gading Kirana, Jakarta Utara. UMKM ini hadir untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner dengan menu andalan ayam penyet yang otentik, gurih, dan menggugah selera, dengan disertai dengan sambal yang pedas dan gurih. UMKM ini berkomitmen untuk selalu menyajikan hidangan yang segar, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, serta bumbu rempah pilihan tanpa mengesampingkan harga yang ramah di kantong. Untuk memastikan kualitas pelayanan dan kesegaran hidangan, Bumaya melayani pelanggan setiap hari kerja pada jam operasional berikut. Lokasi Gading Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara, jam operasional dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, layanan makan di tempat, bungkus, dan pengantaran sekitar area warungnya. Klasifikasi biaya. Dengan diketahui jumlah 740 pesanan dan dengan harga 25.000 per porsi, maka direct material yang digunakan adalah ayam sebanyak 93 kg dengan total harga 3.255.000, kemudian ada tahu sebanyak 74 kg dengan total harga 888.000, kemudian ada tempe sebanyak 95 balok dengan total harga 760.000, lalu yang terakhir ada beras sebanyak 111 kg dengan total harga 1.831.500, yang membuat total direct material yang digunakan adalah 6.734.500. Indirect material yang digunakan untuk pembuatan 740 porsi, minyak 74 liter dengan harga total 1.554.000, bumbu dan sambal 740 porsi dengan total harga 2.590.000, lalapan 740 porsi dengan harga 1.480.000, gas LPG 13 tabung dengan harga 260.000. Jadi, total indirect material yang digunakan ada 5.884.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai direct labor dan manufacturing overhead, atau yang biasa disingkat MOH. Direct labor merupakan biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk. Pada UMKM Nasi Ayam Penyet Bumaya, terdapat satu orang karyawan dengan biaya tenaga kerja sebesar 2 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, manufacturing overhead atau biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Pada UMKM ini, biaya overhead terdiri dari biaya sewa sebesar 250.000 per bulan, serta biaya listrik dan air sebesar 130.000 per bulan. Meskipun biaya-biaya tersebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk, seluruhnya tetap diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan proses produksi. Mari kita lihat dapur keuangan Nasi Ayam Penyet Bumaya untuk periode Juni 2026. Di awal bulan, Bumaya memiliki modal persediaan barang dalam proses sebesar Rp270.000. Direct material use sebesar Rp6.734.500. Direct labor sebesar Rp2 juta. Adapun biaya manufacturing overhead yaitu indirect material sebesar Rp5.884.000, factory rent sebesar Rp250.000, factory utility sebesar Rp130.000. Total manufacturing overhead sebesar Rp6.264.000. Total manufacturing cost sebesar Rp14.998.500. Total cost of work in process sebesar Rp15.268.500 dikurangi dengan work in process Juni tanggal 30 sebesar Rp175.000. Kita dapat menemukan cost of good manufacture sebesar Rp15.093.500. Untuk perhitungan income statement, terlihat jumlah penjualan sebesar Rp18.500.000 dengan cost of goods manufacture Rp15.093.500, maka diperoleh net income sebesar Rp3.406.500. Selamat sore Ibu, kami dari Replikatif yang pengawasan mengenai notif dari dan stimulatif hutan informasi Ibu pada UMKM. Sedangkan yang memilih warung makan Ibu nih, Ibu kalau tahu buka pada tahun berapa? 2023 ya. Ibu kenapa memilih update Ibu? Kenapa memilih dengan itu? Karena maksudnya menggunakan Terus Ibu jam detailnya dari jam berapa sih? Penghasilan hidup sampai sore kalau nggak mulai. Biasanya ini Kak, ada makanan seperti tidak sih? Kalau ada itu takut sama kayak kalau nasi ayam lemak kalau tempe itu yang kita butuh, kalau nasi ayam penyet kalau tempe itu yang punya 25.000 ya. Untuk lalapannya ada apa aja Ibu? itu sama kau aja karena kemarin itu jarang kan tapi kalau nasi tadi ya kita bawa pakai
Terus biaya-biaya sakti, biaya-biaya untuk belanja sama biaya promosi masuk gak ibu di pengeluaran? Saya selalu lihat Masuk ya. Untuk minyaknya berapa liter yang dipakai untuk sekali menggoreng ayam nih bu? belum Oh, dalam satu hari ini bisa berapa kotak lagi terjual? terlalu besar. Tergantung ya. Nah, maksudnya enggak ya kalau lagi rame belum habis kan enggak pun yang kadang-kadang lumayan. Tapi itu nggak bu, misalnya kira-kira 30 kotak atau Ya, lebih? kan saya itu sehari kalau untuk ayamnya aja itu berarti 40 potong itu berarti kalau kata kau tadi itu potong itu kan jadi 40 potong. Terus ikannya satu hari kan dua kali itu belas tahun. Jadi itu bisa dibuat aja maksudnya kalau untuk ayam kan maksudnya bagi potong nih kamu saat habis ini kan kita mungkin bisa. Kalau untuk satu tabung gas ukuran 3 kilo biasanya habis dalam berapa hari? Kalau tutup masak di sini, nah saya suka banget kan dua kali kan ada dua kali, kemudian sehari lebih ya Karena hari sampai 2 hari mungkin ya. mungkin dipakainya ini. Karena di sini kan saya makanya kan 2 kompor tuh. Jadi kalau untuk posisi yang di sini itu bisa sampai 7 hari lebih karena kan cuma untuk bakar sama dada doang. Tergantung penjualan juga ya. Jadi nggak yang sampai sehari aja. Iya. Kalau untuk pelangganannya di pasar, ibu di pelangganan ayam atau sayur-sayuran lain udah ada langganannya Bu? Alhamdulillah. Jadi untuk kalau ayam tuh saya namanya ayam jadi benar-benar masih terjadi mereka belanja dari kandang ke pasar potong di pasar. Jadi saya belanja itu ayam itu udah fresh ya. belum bukan ayam yang udah ditaruh di freezer apa. Kalau untuk sayur-sayurnya juga ya. Jadi mereka belajar di dijual ya. Kalau untuk harga-harga bahan pokoknya, harga yang paling sering naik turun tuh di barang-barang apa tuh? Cabai bawang. Cabai bawang ya. Kalau ayam sih kalau untuk sekarang masih normal ya, masih nggak terlalu ini. Cuman kalau sekarang itu yang makanan ini itu bentuknya cabai bawang sama salad mungkin lagi sekarang lagi kira-kira harga. Saya beli di langganan saya masih 15.000, tapi tetangga saya kan sama-sama jualan di jualan di sini. Tadi pagi dia bilang di tempat lain itu sampai 80 lebih. Terus tadi saya ada biaya sewanya ya Bu? Kalau di sini sistemnya bukan sewa, kita bayar iuran. Oh iuran. Iuran ke paguyuban, jadi bukan maksudnya kan yang maksudnya kan juga selama punya orang dengarnya ya ditarikin hidup itu barang ini maksudnya kita bayar ke paguyuban, maksudnya iuran ke paguyuban itu kalau kita dapat BPJS untuk iuran lain. Jadi itu iuran buat paguyuban kita atau paguyuban itu karena jadi ke Itu untuk iurannya gitu per hari gitu ya? Oh, per bulan? Per bulan. Oh. Kalau untuk kayak penjualan setiap hari kerja kayak gini, kira-kira berapa rata-rata porsi yang dijual? Tergantung juga ya Kak, maksudnya kalau lagi rame ya apa paling gitu aja masih karena kan ya kayak masku kalau lagi rame ya kaliannya kan kalau di sini kita bisa apa ya kalau kayak untuk hari Senin itu senang lama kan biasanya kan sebagian ada yang material berantak gitu itu hari-hari itu kan Kalau untuk usaha kayak ini, Ibu berencana mendaftarkan ke aplikasi online seperti GrabFood, Shopee atau dulu pernah waktu awal-awal kita cuman apa ya kan kalau kita jual jual terus udah gitu aku sih potongan dulu udah sempat bikin udah sempat sekali juga maksudnya kita terima orderan kayak gitu cuman ya itu maksudnya kita ngajuin itu gitu potongannya gitu jadi akhirnya kita nggak pakai lagi gitu. So ada biaya listrik sama ini gitu. Itu perhitungannya per bulan? Iya. Oh, per bulan. Kira-kira kalau misalkan untuk kayak laporan sehari-hari atau per bulan gitu, Ibu ngerepatin atau emang kayak dari sehari-harinya aja keuntungannya? Enggak, artinya kalau untuk makin banyak nggak asik sih karena apa ya? Saya jalan kan bukan maksudnya apa ya untuk usaha benar-benar usaha ya, maksudnya kita jualan itu maksudnya untuk ya bantu buat kebutuhan di rumah. Jadi enggak kita kayak orang maksudnya buka usaha. Jadi kita hitung ininya per hari sampai sebulan gitu. Nah, ada pencatatannya gitu ya udah tuh. Untuk harga bahan pokok paling ikutin harga pasar ya.
Kalau untuk dari ketiga jenis layanan seperti dine-in, takeaway sama delivery, mana yang paling mendominasi di kedua hal? Kalau ini sih biasanya takeaway ya, karena kalau takeaway itu biasanya, gitu aja kalau dari awal saya suka itu, tadinya banyak kan yang diantar ya, maksudnya ke warung aja suka jarang gitu, maksudnya enggak yang sehari itu full orang makan ke warung tuh enggak. Biasanya karena mereka yang masih yang di kampung depan atau kita yang kalau sudah keluar, jadi kalau itu banyak gitu. Kalau untuk makan luar itu kalau lagi rame, kalau lagi banyak kan Jarang itu. gitu. Nah, ya, masuknya kalau ini banget. Udah Bu, itu saja. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Sama-sama. Bapak, nggak ngerepot.